Berkunjung ke sebuah daerah atau negara, tampaknya tidak akan lengkap jika kita tidak menelusuri jejak sejarah di daerah atau tempat tersebut. Dengan mengetahui sejarah dari tempat yang Anda kunjungi, tidak hanya pengalaman indah berjalan-jalan saja, tapi juga pengetahuan dan pelajaran hidup yang akan kita dapatkan. Dubai sebagai sebuah kota modern yang juga terkenal dengan wisata hotel mewahnya, ternyata juga menyimpan cerita-cerita sejarah. Ada beberapa tempat yang masih menawarkan wisata sejarah, sehingga semua yang berkunjung ke Dubai, bisa mengetahui seluk-beluk kota tersebut. Berikut beberapa tempat wisata bersejarah yang bisa Anda kunjungi ketika pergi ke Dubai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah-sejarah yang akan kita bahas di channel ini. Benteng Al-Fahidi, dan Dubai Museum. Benteng Al-Fahidi ini, dibangun sejak 1787, dan telah dinobatkan sebagai bangunan tertua di Dubai. Dulunya, benteng ini digunakan untuk melindungi jalan menuju pusat kota dari serangan suku tetangganya. Sepanjang sejarahnya, benteng ini juga pernah digunakan sebagai bangunan pemerintah, rumah para pemimpin, toko amunisi, bahkan penjara. Di kawasan benteng ini juga terdapat Dubai Museum yang berisi benda-benda antik asli Dubai. Al-Fahidi Historical Neighborhood. Al-Fahidi Historical Neighborhood adalah salah satu tempat tertua yang ada di Dubai. Letaknya berada di sudut kecil di samping sungai Dubai. Dulunya, Al-Fahidi Historical Neighborhood ini dikenal dengan nama Bastakia. Disinilah, imigran pertama Dubai membangun rumah berdinding karang yang megah dan dikenal akan ketinggiannya, serta keanggunan menara anginnya. Halaman utamanya begitu luas dan dihiasi pintu-pintu kayu. Dan di sini juga bisa mengunjungi Al-Majlis Gallery, XVA Gallery, hotel dan kafe, serta bangunan bersejarah lainnya seperti Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding, juga Masjid Diwan. Rumah Syekh Said Al Maktoum. Rumah Syekh Said Al Maktoum menjadi tempat wisata sejarah terfavorit di Dubai. Rumah ini dibangun pada 1896, dan merupakan rumah peninggalan dari pemimpin Dubai yang memerintah hingga tahun 1958. Pada 1986, setelah Syekh Said Al Maktoum tidak menjabat, rumah ini dipagar menjadi museum dan dihiasi dengan berbagai lukisan kuno, serta dekorasi yang mencerminkan awal pemerintahan di Dubai. Museum Kopi. Museum Kopi terletak di komplek bersejarah Al-Fahidi. Museum ini menyuguhkan atmosfer yang menyenangkan. Aroma kopi tercium sejak dari pintu masuk museum, selain memamerkan berbagai alat pembuat kopi. Kita pun juga dapat mencicipi berbagai varian kopi, seperti kopi Turki, kopi Ethiopia, bahkan kita juga bisa mencoba tradisi minum kopi dengan pasir yang panas. Meski kecil, museum ini memiliki 2 lantai. Di lantai 2 tersedia berbagai buku mengenai kopi. Ada juga kedai kopi yang menjual berbagai cenderamata unik, misalnya saja seperti biji kopi. Museum Perempuan Dubai. Museum ini didedikasikan untuk perempuan Uni Emirat Arab, karena sudah berperan pada pembangunan. Pada 1819, perempuan Uni Emirat Arab berperang bersama para lelaki untuk menentang invasi Inggris. Sedangkan pada 1971, gadis-gadis yang bersekolah, bergabung dalam sebuah protes menentang pendudukan 3 pulau Uni Emirat Arab oleh kekuatan asing. Di museum ini, pengunjung dapat mengetahui kehidupan perempuan Emirat, dan menghargai berbagai pencapaian mereka, baik itu di bidang pendidikan, kedokteran, politik, fashion dan juga sastra. Museum ini juga menyimpan foto-foto langka, dokumen, dan berbagai karya seni indah yang dibuat oleh perempuan Emirat. Dubai Heritage dan Diving Village.
Dubai Heritage dan Diving Village cocok bagi yang mendambakan suasana ketenangan pedesaan. Desa ini terletak di Al Sindaga, dekat dengan rumah Syekh Said Al Maktoum. Dubai Heritage dan Diving Village merupakan replika desa tradisional Bedouin. Di sana banyak terdapat informasi mengenai kejayaan maritim Dubai di masa lalu. Diving Village juga memperkenalkan tradisi menyelam untuk mencari mutiara, dan kehidupan maritim masyarakat lokal. Museum Mutiara. Sebelum terkenal dengan minyaknya, Dubai terkenal dengan penyelaman mutiaranya. Di Museum Mutiara ini, kita juga dapat mengetahui berbagai hal tentang Dubai dan mutiara, seperti mutiara ikan terbaik dari Lautan Arabia. Bahkan, mutiara yang berasal dari teluk yang ada di museum ini, juga dikenal sebagai mutiara terbaik di dunia. Museum Mutiara ini, bermula pada Sultan Al-Owais, seorang pedagang mutiara terpenting yang ada di Dubai. Ia gemar mengumpulkan batu-batu berharga sejak awal 1970. Ia juga mengoleksi mutiara berkualitas dari teluk, dan di kemudian hari, ia mendonasikan koleksinya tersebut pada rakyat Uni Emirat Arab. Kemudian, Bank Nasional Uni Emirat Arab membangun museum di kantor pusatnya untuk menampilkan koleksi mutiara Owais yang sangat menakjubkan. Sejarah Dubai, dari daerah nelayan berubah menjadi kota super megah. Dubai tak ada habis-habisnya membuat takjub semua orang dengan kemewahan, dan deretan rekor dunia yang mereka ciptakan. Rekor dunia yang paling terkenal di Dubai adalah Burj Khalifah, bangunan pencakar langit tertinggi di dunia yang hingga kini belum ada tandingannya. Namun, Burj Khalifah bukan satu-satunya rekor dunia Dubai. Kota ini juga memiliki rekor lain, seperti taman bunga terbesar di dunia, kolam renang terdalam dunia, dan kolam air mancur terbesar dunia. Jadi sudah tak heran, untuk saat ini Dubai menjadi salah satu kota paling banyak dikunjungi dunia. Lantas, bagaimana sejarah Dubai hingga bisa menyulap kota nelayan kecil menjadi kota super megah? Melansir dari Visit Dubai, laman yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Dubai, penyebutan Dubai paling awal tercatat pada 1095, oleh ahli geografi Andalusia Abu Abdullah Al-Bakri. Catatan lain juga terdapat dalam jurnal pedagang mutiara Venesia, Gaspero Balbi, berasal dari 1580 ketika ia mengunjungi daerah ini untuk perdagangan mutiara. Saat itu, mata pencaharian masyarakat sekitar hanya bergantung pada penangkapan ikan, penyelaman mutiara, pembuatan perahu, dan penyedia akomodasi untuk para pedagang yang melintas. Tonggak sejarah berikutnya tercatat pada 1793, ketika suku Bani Yas menetap dengan kekuatan politik di Abu Dhabi dan Dubai. Beberapa catatan juga menunjukkan bahwa Dubai merupakan kota bertembok di awal 1800-an. Sejarah kemudian berlanjut ketika Maktoum bin Buti dari suku Bani Yas memimpin kelompoknya ke Semenanjung Sindaga di Muara Dubai Creek, pada 1833. Dia kemudian menetap di sana dan mendeklarasikan kemerdekaan kota itu dari Abu Dhabi. Sejak saat itu, Dubai dianggap sebagai desa nelayan. Di bawah kepemimpinan Al Maktoum, Dubai mulai berkembang pesat. Pada 1894, perdagangan di daerah itu mendapat dorongan, karena aturan baru memberikan pembebasan pajak untuk ekspatriat. Hal ini menyebabkan gelombang besar dalam jumlah pekerja asing memasuki kota. Pedagang India dan Pakistan menuju ke Dubai untuk memanfaatkan kondisi bisnis yang sangat baik. Meskipun ini merupakan periode yang cukup sukses dalam sejarah Dubai, namun mereka masih sepenuhnya bergantung pada penangkapan ikan, perdagangan, dan penyelaman mutiara. Ketika mutiara buatan ditemukan di Jepang pada 1950, kerentanan ekonomi kawasan itu terungkap. Namun, krisis keuangan tidak berlangsung lama. Di era modern pada tahun 1966, segalanya tiba-tiba saja berubah bagi Dubai, ketika ditemukannya sumber minyak, dan Syekh Rashid bin Said Al Maktoum, kemudian memulai pembangunan Dubai.
Ia mengubah kota dari sekelompok kecil pemukiman di dekat Dubai Creek menjadi pelabuhan modern, kota, dan pusat komersial. Melansir dari Britannica, kota ini kemudian mulai melakukan diversifikasi, membangun pariwisata mewah, real estate, dan sektor keuangannya pada 1990. Semua ini membutuhkan pekerja asing yang terampil dan terdidik. Banyak di antara mereka yang pindah ke Dubai karena gajinya yang bebas pajak dan stabilitas politik. Dalam waktu hanya setengah abad, Dubai meledak dalam pertumbuhan membangun keajaiban modern, seperti Burj Al Arab dan Burj Khalifa. Baiklah, video kali ini, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.